Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak mang-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong sekarang telah menatap Xintian yang perlahan-lahan telah menggerakkan tangannya. Dan ada rasa dingin yang samar-samar terlintas di mata Lindong. Karena sebenarnya Lindong sudah mengetahui tentang reputasi dari Kekaisaran Tian Yuan yang memang mereka sangat kuat. Meskipun begitu, Lindong tidak akan menyerah jika Kekaisaran Tian Yuan pada saat ini menyerang dirinya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan segera muncul di belakang Lindong dan dia menghentakkan tongkat hitam yang ada di tangannya ke tanah. Hal itu langsung mengguncang seluruh tempat ini. Bahkan cahaya hitam yang masih ada di tubuh dari Xiaoyan sekarang telah berubah menjadi kabut hitam yang pekat. Dan di samping Lindong sendiri, pada saat ini telah berdiri Xiao Diao dengan wajah tampannya yang tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik pada Xintian dengan acuh tidak acuh. Karena selama setahun ini, mungkin memang ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di hadapan dari Xiao Diao. Tapi seorang Xintian dari Kekaisaran Tian Yuan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di hadapan Xiao Diao. Apalagi dia hanyalah seorang bocah kemarin sore. Meskipun saat ini Xiao Diao tidak bisa menggunakan tubuh fisik dari iblis martit langit, tapi jika dia mengeluarkan seluruh trik yang ada di tangannya, bahkan semua jenius yang berada di medan perang kuno ini tidak akan pernah bisa melawan Xiao Diao. Di sisi lain, trio Moling dan juga trio Sukui, mereka tidak takut ketika melihat suasana semakin memanas. Setelah itu, mereka semua berjalan dan berdiri di belakang Lindong. Bahkan mata dari kelompok Liu Bei dan Yansen sekarang juga sudah berubah. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi. Dan setelah itu, kelompok Liu Bei Yansen juga berjalan dan berdiri di belakang Lindong. Karena mereka semua tahu jika pada saat ini mereka berada di dalam kapal yang sama dan Lindong sebagai pimpinannya. Jika sampai Lindong terjatuh, kemungkinan mereka semua juga tidak akan selamat. Maka dari itu, kelompok yang berdiri di belakang Lindong, mereka pada saat ini tidak takut jika harus bersinggungan dengan Kekaisaran Tian Yuan. Semua orang yang melihat pemandangan ini berubah menjadi gempar. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok dari Lindong akan benar-benar berani menantang martabat dari Kekaisaran Tian Yuan yang sekarang telah diwakili oleh Xintian. Karena sebenarnya Kekaisaran Tian Yuan sendiri adalah pimpinan dari 10 kerajaan super besar. Di sisi lain, Lan Ying pada saat ini hanya bisa mengerutkan alisnya, yang kemudian dia berkata, orang-orang ini sungguh berani. Meskipun Lan Ying tidak menyukai Xintian karena selama ini Kekaisaran Tian Yuan dan juga Kekaisaran Surgawinya memang tidak pernah bisa bersahabat. Di antara kedua belah pihak kadang-kadang melakukan bentrokan untuk memperebutkan beberapa sumber daya. Namun bagi seorang Lan Ying, dia tidak bisa menyangkal kekuatan dari Kekaisaran Tian Yuan. Dan Xintian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Kekaisaran Tian Yuan. Dia tidak hanya memiliki bakat yang sangat mengejutkan dalam seni bela diri, tapi dia adalah orang yang benar-benar cerdik. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Lan Ying, Xintian sendiri pada saat ini telah menarik perhatian dari gerbang Yuan yang merupakan sekte super terkuat di wilayah Shuan Timur. Oleh karena itu, masa depan dari Xintian sendiri tidak terbatas. Jika berbicara tentang Kekaisaran Tian Yuan, mereka pada awalnya adalah faksi bawahan yang dibentuk oleh gerbang Yuan. Dan tidak heran jika Xintian sendiri telah menarik perhatian dari sekte gerbang Yuan. Lagi pula, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tian Yuan yang pada saat ini memegang posisi penting di sekte gerbang Yuan. Tiba-tiba saja ekspresi dari King Feng berubah menjadi sangat muram, yang kemudian dia berkata, Xintian saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Song Zhen, tapi ada hubungan yang cukup dalam antara Kekaisaran Iblis Langit
dan juga kekaisaran Tianyuan. Oleh karena itu, Xin Tian jelas tidak ingin melihat kelompok dari Songzhen terjatuh oleh kelompok Lindong. Lan Ying pun hanya bisa tertawa yang kemudian mengatakan, benar, dan sepertinya saat ini level kekuatan Yuan dari Xin Tian sendiri sudah berada di nirwana ke-6. Mendengar kata-kata itu, King Feng pun sangat kaget dan dia sontak mengatakan, hah? Kekuatan nirwana ke-6? Di dalam hati, King Feng pun berseru, pantas saja Xin Tian meremehkan semua orang yang ada di tempat ini. Ternyata kekuatannya adalah nirwana ke-6. Setelah bergumam seperti itu, King Feng pun melanjutkan kata-katanya, sepertinya juara dari perang 100 kekaisaran kali ini akan menjadi milik seseorang dari kekaisaran Tianyuan lagi. Lan Ying pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam karena selama ini pelatihannya sangat keras demi bisa menaikkan kekuatan dengan pesat. Tapi hal itu sebenarnya masih belum cukup untuk mengejar level dari Xin Tian. Xin Tian yang berdiri di atas pohon besar. Pada saat ini, dia memiringkan kepalanya dan menatap tajam pada Lindong dan Xiaodiao. Setelah itu, dia mulai melangkah lembut dan turun, kemudian berdiri di pohon besar yang ada di bawahnya. Tapi tiba-tiba saja, cahaya keemasan yang aneh sekarang telah dikeluarkan dari dalam kaki Xin Tian. Dan hal itu tidak bisa dirasakan atau dideteksi oleh orang lain. Meskipun begitu, Lindong bukanlah orang biasa. Tiba-tiba saja matanya sekarang telah membeku karena bisa merasakan riak energi yang sangat kuat dan mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan telah dipancarkan dari bawah kaki Xin Tian yang kemudian disalurkan melalui pohon besar yang telah dia injak. Energi penghancur itu pun kemudian bergerak secara perlahan melalui bawah tanah seperti seekor cacing. Hal itu membuat mata dari Lindong sendiri berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Lindong berkata, sungguh kontrol energi yang sangat indah. Di permukaan tanah yang dilewati oleh kekuatan penghancur itu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Jika Lindong tidak memiliki energi mental yang sangat kuat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa mendeteksi kekuatan ini. Tapi pada saat Lindong akan segera bertindak, tiba-tiba saja Xiaodiao telah maju dengan lembut yang pada akhirnya bus. Debu yang sangat tebal sekarang telah muncul dari bawah tanah dan sekali lagi sosok dari Xiaodiao tidak bergeser dari tempatnya. Setelah itu, Xiaodiao sendiri menatap tajam pada Xin Tian dengan senyum yang penuh ejekan. Benturan kekuatan antara Xiaodiao dan Xin Tian hanya berlangsung beberapa detik saja, dan kemungkinan banyak orang yang ada di tempat ini mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Xiaodiao dan Xin Tian telah bertukar pukulan melalui bawah tanah. Tiba-tiba saja mata dari Xin Tian membeku ketika serangan tersembunyinya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Xiaodiao. Setelah itu, Xin Tian tersenyum tipis. Dia bertindak seolah tidak terjadi apapun. Tidak lama kemudian Xin Tian pun berkata, apakah kalian benar-benar berniat untuk berbenturan dengan kekaisaran Tianyuan kita? Lindong pun hanya merentangkan tangannya yang kemudian menjawabnya, aku pikir terkadang lebih baik dari kita mengikuti sebuah aturan, karena siapapun yang menjadi pemenang berhak mendapatkan segel nirwana sebagai harta rampasan. Seseorang yang berada di belakang Xin Tian pada saat ini tertawa dengan cara yang aneh dengan penuh ejekan. Yang kemudian dia pun berkata, aturan. Jika kami hari ini menghabisi kalian semua, apa yang akan kau katakan? Lindong hanya tersenyum tipis. Yang kemudian dia menjawabnya, apakah kamu bisa menghabisi kami atau tidak? Semua ditentukan oleh kemampuanmu sendiri. Mendengar kata-kata dari Lindong, orang yang berada di belakang Xin Tian terlihat terkejut. Dia pun marah yang kemudian berkata, dasar bocah yang sombong. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Pada saat orang ini akan bergerak, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh tangan dari Xin Tian.
karena Xintian sendiri jelas sadar serangan diam-diam yang terakhir dia luncurkan bisa dihancurkan dengan mudah oleh kelompok dari Lindong. Hal itu membuat Xintian sadar bahwa trio Lindong ini bukanlah individu biasa. Tidak lama kemudian Xintian pun tertawa kecil. Dia menunjukkan senyum yang lembut, kemudian matanya sendiri telah menatap pada Lindong dan Xiaodiao, yang sepertinya tatapan mata dari Xintian itu sedang melakukan pemindaian pada tubuh Lindong dan juga Xiaodiao. Namun dia tidak berhasil menemukan apapun. Hal itu segera memperkuat pemahaman dari Xintian bahwa Lindong dan juga Xiaodiao memang benar-benar orang yang tidak bisa diremehkan. Kemudian Xintian pun tertawa dan dia mengatakan, "Haha, sepertinya kelompok dari saudara Lindong telah memiliki sebuah kesalahpahaman dengan kami. Dan apa yang kau katakan itu memang benar, bahwa pemenang adalah seorang raja dan yang kalah tidak lain sebagai seorang penjahat. Prinsip ini memang benar dan aku tidak bisa membantahnya lagi. Jika kelompokmu tidak ingin berteman denganku, maka aku Xintian juga tidak bisa memaksa kalian. Tapi aku percaya jika kita masih memiliki kesempatan untuk bertanding di puncak Gunung 100 Kaisaran." Banyak orang yang hadir di tempat ini tercengang ketika mereka mendengarkan kata-kata yang telah diucapkan oleh Xintian, karena semua orang tidak pernah bisa menyangka bahwa pada akhirnya pimpinan dari Kekaisaran Tianjuan akan mengambil inisiatif untuk mundur. Dua orang yang berada di belakang Xintian juga sangat tercengang, tapi Xintian dia melambaikan tangan dengan senyum yang ramah terlintas di wajahnya. Lindong sendiri pada saat ini hanya mengangkat alisnya ketika banyak orang-orang yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xintian. Lindong yang terus mengamati Xintian, dia pada saat ini melihat bahwa orang itu bertindak dengan santai dan tenang. Dan di dalam hati Lindong sendiri segera muncul sebuah kehati-hatian. Tapi tipe orang seperti Xintian yang sebenarnya sedang marah, namun raut wajahnya tetap terlihat tersenyum, itu adalah orang yang benar-benar harus diwaspadai. Di sisi lain King Feng terkejut, yang kemudian dia berkata, "Hah? Xintian benar-benar mundur." Mata cantik dari Lan Ying juga segera melihat ke arah Lindong dan Xiaodiao, yang pada akhirnya Lan Ying terlihat sangat terkejut karena dirinya pada saat ini telah melihat lubang seukuran ibu jari yang berwarna hitam gelap yang telah muncul di depan kaki dari Xiaodiao. Di tempat itu, Lan Ying bisa merasakan ada sebuah kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Mata cantik dari Lan Ying sendiri segera melihat ke arah Xiaodiao, yang kemudian wajahnya berubah menjadi muram sebelum akhirnya Lan Ying berkata, "Apakah mereka telah bertukar pukulan? Tidak heran jika Xintian memilih untuk mundur." Karena Lan Ying sendiri tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Xiaodiao telah melakukan pertarungan rahasia dengan Xintian melalui bawah tanah. Sedangkan kelompok dari Sui Ying Huagu, mereka sekarang telah putus asa ketika mendengar bahwa Xintian pada akhirnya mundur untuk menghadapi kelompok Lindong. Dan dengan patuh, kelompok Sui Ying Huagu pun menyerahkan segel nirwana mereka pada kelompok Liu Bei dan Yan Shen. Tidak lama kemudian Xiaodiao berbalik. Dia pun menatap Lindong yang kemudian mengatakan, "Lindong, kamu harus waspada dengan orang itu." Lindong pun hanya bisa mengangguk karena dia sadar bahwa jika mereka tidak menemukan serangan diam-diam yang dilakukan oleh Xintian, kemungkinan pada saat ini Xintian telah membunuh semua kelompok Lindong. Menurut Lindong sendiri, meskipun Xintian kuat, tapi dia juga orang yang sangat berhati-hati. Dan orang seperti ini adalah ular berbisa yang sangat sulit dihadapi. Dan tiba-tiba saja, gong! Terdengarlah suara gong berbunyi ketika Lindong menempatkan nama Xintian dalam daftar musuh yang paling berbahaya untuk dihadapi. Suara gong itu sendiri sebenarnya telah muncul dari puncak Gunung 100 Kaisaran. Hal itu membuat ekspresi semua orang berubah ketika mendengarkan suara gong telah dibunyikan. Mereka pada akhirnya mengangkat kepala dan segera melihat ke puncak Gunung 100 Kaisaran, yang pada saat ini
awan di puncak Gunung 100 Kekaisaran mulai secara bertahap telah tersebar, dan matahari yang sangat cerah segera muncul dari gunung itu. Tidak lama kemudian terdengar suara yang bergema, Gunung 100 Kekaisaran telah dibuka. Mereka yang memiliki segel nirwana kelas surgawi harap segera naik ke puncak gunung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di puncak Gunung 100 Kekaisaran, Lidong akan berhadapan dengan Xintian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.